Halo, berjumpa lagi dengan saya Petrus Dangga. Pada video kali ini kita akan membahas tentang pengukuran. Dalam pengukuran ini ada dua subtema yang akan kita bahas, yaitu yang pertama ada besaran dan satuan, dan yang kedua adalah penggunaan alat ukur. Nah, sebelum kita bedah satu persatu dari kedua subtema ini, terlebih dahulu kita harus mengetahui definisi pengukuran itu seperti apa. Jadi, pengukuran adalah kegiatan membandingkan suatu besaran yang diukur dengan besaran sejenis yang dipakai sebagai satuan. Itu merupakan definisi atau pengertian dari pengukuran. Nah, pasti teman-teman artinya bagaimana arti dari definisi dari pengukuran. Contohnya, ketika misalnya saya mengukur tinggi dari sebuah gedung. Nah, yang menjadi besaran dari gedung itu yaitu tingginya, sedangkan yang menjadi satuannya, contohnya ketika saya mengukur saya mendapat tingginya itu 100 meter contohnya. Nah, yang menjadi besarannya itu yaitu dia termasuk dalam besaran tinggi, sedangkan satuannya itu meter, karena saya mendapatkan hasil 100 meter dari ketinggian dari gedung tersebut. Itu merupakan contoh konkret yang bisa menggambarkan pengukuran itu seperti apa. Nah, dari definisi atau pengertian dari pengukuran ini ada dua kata di sini yang ada, yaitu ada besaran dan satuan. Nah, teman-teman, sekarang kita harus tahu juga apa itu besaran dan apa itu satuan. Nah, sekarang yang pertama yaitu besaran. Besaran di sini pengertiannya adalah segala sesuatu yang dapat diukur yang dinyatakan dalam bentuk angka. Itu merupakan pengertian dari besaran, di mana dia mengatakan besaran adalah segala sesuatu yang dapat diukur dan dinyatakan dalam angka. Contohnya spidol ini. Spidol ini merupakan besaran. Karena kenapa? Karena bisa diukur panjangnya, panjang dari spidol ini. Jadi spidol ini termasuk besaran. Itu seperti itu. Karena dia itu dapat diukur. Misalnya dari sini ke sini panjangnya itu 50 cm. Nah, yang menjadi besarannya itu dia termasuk besaran panjang, dan satuannya itu cm. Itu seperti itu. Nah, contohnya di sini yang termasuk besarannya itu ada tinggi, berat, panjang. Tinggi ini kita bisa ketahui berapa tinggi dari suatu gedung. Begitu juga dengan berat. Contohnya ketika saya menimbang beras, saya mengetahui berat dari beras itu contohnya 2 kilo. Berarti yang menjadi besarannya itu dia termasuk besaran massa, sedangkan satuannya itu kilogram. Begitu juga dengan panjang. Nah, itu yang termasuk dalam besaran. Nah, ada juga yang bukan yang tidak termasuk dalam besaran. Contohnya yaitu rasa cinta. Ketika saya mencintai orang tua saya, besar rasa cinta saya itu tidak bisa diukur menggunakan alat ukur, karena rasa cinta ini kita tidak bisa ukur dengan alat ukur. Jadi rasa cinta bukan termasuk dalam besaran. Bukan hanya rasa cinta, rasa makanan juga termasuk. Yang ketika saya makan gorengan, saya bilang, wih enak sekali, tapi tidak bisa diukur dengan alat ukur. Itu seperti itu, teman-teman. Nah, sekarang kita masuk pada satuan. Nah, satuan adalah sesuatu yang digunakan sebagai pembanding suatu besaran. Seperti yang saya jelaskan tadi, bahwa ketika kita mengukur panjang dari spidol ini, yang menjadi satuannya itu 50 cm, sedangkan
yang menjadi besarannya itu dia termasuk besaran panjang. Itu seperti itu. Nah, contoh yang termasuk dalam satuannya itu ada satuan sentimeter, ada kilometer, ada meter, milimeter. Nah, dari ke beberapa ini yang di atas ini yaitu sentimeter, kilometer, meter, dan milimeter merupakan termasuk dalam satuan baku atau satuan yang digunakan oleh seluruh dunia. Dan ada juga yang termasuk dalam satuan non baku, yaitu ada jengkal, hasta, depa. Jengkal yang dimaksud ketika kita mengukur menggunakan ini. Contoh ketika saya mengukur panjang dari papan ini, saya menggunakan jengkal saya, yaitu 1, 2, dan seterusnya. Dan yang hasta itu ketika kita mengukur dari ujung jari kita di sini sampai ke siku, itu yang menjadi hasta atau yang disebut hasta. Dan depa ketika kita mengukur dari ujung jari kanan sampai ke ujung jari kiri, itu yang merupakan depa. Dan ketiga alat ukur ini tidak baku, karena bisa saja ketika saya mengukur menggunakan jengkal saya berbeda dengan mungkin orang yang lebih kecil tangannya dari saya, itu akan ada perbedaan jengkal, sehingga jengkal ini bukan termasuk satuan baku, dia termasuk non baku, bisa saja berubah-ubah dia. Sedangkan satuan baku ini tidak bisa berubah. Karena kenapa? Ketika saya mengukur panjang dari spidol ini misalnya 50 cm, ketika diukur di Amerika juga tetap 50 cm, karena satuan yang kami gunakannya itu satuan yang baku, yaitu cm. Itu seperti itu adik-adik. Nah, dapat kita simpulkan di sini dari satuan itu ada dua, ada satuan yang baku yaitu sentimeter, kilometer, meter, dan milimeter. Sedangkan satuan yang non baku yaitu ada jengkal, hasta, depa. Itu seperti itu. Nah, berbicara tentang besaran juga, besaran itu ada dua, ada besaran pokok dan ada besaran turunan. Nah, besaran pokok adalah besaran yang tidak berasal dari besaran lain, melainkan besaran yang menjadi dasar untuk menetapkan besaran lain. Itu definisi dari besaran pokok atau pengertian dari besaran pokok. Jadi besaran pokok ini cuma 7, teman-teman. Ada 7 yang sudah ditetapkan atau disetujui oleh para ilmuwan kita. Itu ada 7. Yang pertama itu ada panjang, ada massa, ada waktu, suhu, kuat arus, intensitas cahaya, dan jumlah zat. Jadi besaran ini tidak bisa lagi kita tambah atau kita tambah 1 di sini atau tambah, karena dia ini menjadi besaran pokok untuk menetapkan besaran yang lain. Jadi besaran pokok, contohnya besaran pokok itu panjang, satuannya itu meter, dan lambang ini L. Karena papan kurang mencukupi, jadi saya tulis di sini L saja. Arti dari L ini yaitu lambang satuan. Contohnya besaran panjang satuannya meter dan lambang satuannya itu M. Sedangkan massa, besaran massa satuannya itu kilogram atau biasa disingkat kg. Sedangkan waktu satuannya itu sekon dan lambang satuannya itu S. Suhu satuannya itu Kelvin dan lambang satuannya itu K. Kuat arus satuannya ampere, lambang satuannya A. 6 yaitu ada intensitas cahaya, satuannya itu kandela dan lambang satuannya itu CD. Dan yang ketujuh yaitu jumlah zat, satuannya itu mol, lambang satunya tetap mol.
itu merupakan ketujuh besaran pokok yang sudah ditetapkan dari ketika manusia mengenal yang namanya pengetahuan, ilmu pengetahuan. Nah, dari ketujuh besaran pokok ini bisa kita turunkan dengan besaran-besaran lainnya, sehingga ada yang namanya besaran turunan. Adapun definisi dari besaran turunan di sini yaitu besaran turunan adalah besaran yang diturunkan dari besaran pokok. Jadi besaran turunan ini berasal dari besaran pokok ini, karena dia diturunkan dari besaran-besaran pokok yang 7 tadi, yaitu ada panjang, masa, waktu, suhu, kuat arus, intensitas cahaya, dan jumlah saat. Nah, adapun besaran turunan yang pertama di sini yaitu ada luas, yaitu lambang besaran turunnya yaitu A dan lambang satuannya meter kuadrat. Dan yang kedua ada volume, lambang besaran turunannya yaitu V. Nah, di sini lambang besaran turunannya karena papannya kurang sehingga saya hanya menyingkatnya saja di sini. Dan lambang satuannya itu meter kubik. Dan yang ketiga ada massa jenis, lambang satuannya itu rho, dan lambang satuannya meter per sekon kubik, dan begitupun seterusnya. Nah, dari beberapa besaran turunan yang ada di papan ini, kenapa lambang satuannya itu meter kuadrat, meter kubik, meter per sekon kubik, dan seterusnya itu kita coba lihat di sini. Yang pertama kita bahas secara satu persatu ya. Yang pertama itu ada luas. Jadi lambang dari luas yaitu A. Kita ketahui bersama bahwa rumus dari luas yaitu panjang dikali dengan lebar. Nah, panjang dikali lebar ini kan, panjang itu termasuk dalam satuan meter, dan luas juga termasuk satuannya itu meter, sehingga meter kali meter, sehingga kita mendapatkan di sini meter kuadrat seperti yang di sini. Kenapa luas itu lambang satuannya meter kuadrat? Karena meter kali meter itu yaitu meter kuadrat hasilnya, karena panjang dengan lebar itu satuannya sama-sama meter. Begitu juga dengan volume. Volume kita ketahui bersama rumus dari volume yaitu panjang dikali lebar dikali dengan tinggi. Satuan dari panjang meter, satuan dari luas juga meter, satuan dari tinggi juga meter, sehingga meter kali meter kali meter hasilnya meter kubik, sehingga satuan dari volume yaitu meter kubik. Itu seperti itu. Nah, selanjutnya itu ada massa jenis atau lambang satuannya itu rho. Adapun rumus dari massa jenis yaitu massa dikali dengan volume. Ini V besar. Massa dikali dengan volume. Satuan dari massa yaitu meter. Satuan dari massa yaitu kilogram. Sehingga kita dapat menulisnya itu kilogram. Dan volume, satuan dari volume yaitu meter kubik. Yang ini, sehingga massa jenis yaitu satuannya kilogram per meter kubik, yang asalnya dari sini, dari rumus ini. Satuan dari meter satuan dari massa yaitu kilogram, dan satuan dari volume yaitu meter kubik, sehingga satuan dari massa jenis sendiri yaitu kilogram per meter kubik. Itu seperti itu. Nah, selanjutnya yaitu ada kecepatan. Lambang satuannya yaitu V kecil. Adapun rumus dari kecepatan yaitu jarak dibagi dengan waktu. Jarak di sini ya satuannya yaitu jarak satuan dari meter juga, dan dibagi dengan waktu. Waktu itu satuannya yaitu sekon, sehingga di sini kita dapat menulisnya meter per sekon, sehingga satuan dari kecepatan yaitu meter per sekon. Selanjutnya itu ada percepatan, lambang satuannya yaitu A. Adapun rumus dari percepatan yaitu kecepatan dibagi dengan
dibagi dengan waktu. Kan tadi kan sudah dijelaskan bahwa satuan dari kecepatan itu sendiri yaitu meter per sekon dibagi dengan sekon lagi, sehingga percepatan ini satuannya itu meter per sekon kuadrat karena ada 2 sekon. Dan yang berikut ada gaya, lambang satuannya itu F, dan adapun rumusnya itu gaya sama dengan massa dikali dengan percepatan. Massa satuan dari massa yaitu kilogram, dan satuan dari percepatan yaitu meter per sekon kuadrat, sehingga satuan dari gaya itu sendiri yaitu kilogram meter per sekon kuadrat. Itu seperti itu adik-adik, sehingga besaran turunan ini dinamakan dengan besaran turunan karena asalnya itu berasal dari besaran pokok. Nah, mungkin sekian dari video kita kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya.